Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Ramadhani Safitri. Saya dari kelas SI 601 dengan NIM 2401011010193. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan activity report tentang tugas lanjutan dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu berjualan secara online. Nah, jadi di sini sebelumnya saya review sedikit pada UTS lalu itu saya memasukkan bisnisnya itu memang bisnis yang sudah berjalan. Ini bisnis antara saya dan kakak saya yaitu namanya Alsin Jaya. Jadi dia ingin bergeraknya di bidang percetakan seperti stiker, kupon, banner, dan yang lain sebagainya. Oke, jadi langsung saja kita produk overview. Jadi produk apa saja sih yang dijual? Jadi sebenarnya untuk produknya itu banyak. Hanya saja di sini saya hanya mencantumkan beberapa yang bisa dibilang apa ya, best seller atau sering dibeli, yaitu eh, ini produk ini seperti itu. Jadi sebenarnya itu produknya itu kurang lebih sama, hanya saja tipenya itu berbeda-beda. Dan di sini saya hanya mencantumkannya yang sering di order saja. Oke, baik, yang pertama ini ada kupon. Kuponnya ini tuh kupon biasa ya. Jadi kupon itu ada dua jenis, ada kupon yang sobek, ada juga kupon yang biasa aja yang cuma kotak gitu aja sesuai request dari pelanggan. Nah, kalau misalnya kupon yang biasa aja itu dari awal sampai sekarang itu biasanya orang-orang order untuk kupon daging kurban, terus juga untuk kupon door prize. Nah, di sini typo dan juga untuk kupon 17. Nah, jadi dari yang kemarin awal disuruh tugas tentang kewirausahaan sampai sekarang, nah itu rata-rata untuk pemesanannya itu tentang ini, tentang Idul Adha atau daging kurban 17-an yang sekarang ini lagi ramai sekali, Alhamdulillah, dan juga tentang kupon door prize seperti family catering dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua juga ada kupon yang mana dia bentuknya itu bisa disobek. Jadi di tengah-tengahnya itu sama kami sudah ada alatnya sendiri, alat untuk membolongkan tengah-tengahnya itu jadi bolongan kecil sehingga ketika disobek itu rapih. Nah itu kupon sobek juga sama ya. Kupon sobek ini rata-rata atau dari kemarin tugas kemarin sampai sekarang ini tentang daging kurban atau Idul Adha, terus juga 17-an dan juga dosis. Jadi kurang lebih sama antara kupon yang tadi dan kupon yang ini untuk pemesanannya saat-saat yang seperti itu. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada stiker. Nah, stiker nih ini saya hanya mencantumkan yang diameter 6 saja. Sebenarnya banyak sekali jenisnya, tapi di sini saya hanya mencantumkan yang memang biasa banyak dicari ya, stiker dengan diameter 6 cm. Nah, daripada UTS sebelumnya di sini saya sudah mencantumkan tentang bahannya, lalu modalnya berapa, dan untuk harganya itu dia per lembar gitu, dan per lembar itu isinya sekitar 25 untuk yang ukuran diameter. Tapi kalau misalnya ukurannya yang lain tentu saja dalam satu lembar itu isinya bisa jadi lebih banyak dan bisa jadi juga lebih sedikit. Jadi tergantung ukuran dari diameternya. Nah, di sini saya ingin mencantumkan yang bahannya kromo atau AC. Ada juga yang maaf kalau misalnya stiker itu hanya promo ya. Jadi ada yang bahannya ini gampang hilang atau kertas gitu saja. Ada juga yang bahannya ini lebih kuat atau di luarnya seperti ada plastiknya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang bahan kromo ini modalnya 15.000 dan lembarnya 12.000. Nah, biasanya ini tuh dipesannya oleh UMKM untuk para
wirausahawan gitu atau pernah juga dari yang beberapa perusahaan yang lumayan terkenal. Terus juga ada dari 17-an, acara 17-an juga ada stiker-stiker acara seperti Family Gathering, sekolah, terus pokoknya acara-acara di luar seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada banner. Nah, banner ini memang tidak begitu banyak ya peminat kalau misalnya banner. Jadi biasanya banner ini adanya di Idul Adha kemarin. Terus juga banner acara. Terus juga ada banner usaha. Jadi para UMKM memesan banner seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada promotion strategi. Untuk strategi promosinya ini kami memakai beberapa cara. Ada iklan di Shopee, jadi kita pasang iklan di Shopee gitu. Kita bayar ke Shopee, nanti tuh produk kita tuh ditampilkan oleh Shopee di yang paling atas. Nah jadi for information atau fun fact, jadi kalau misalnya ada produk yang sebenarnya produk itu sama aja dengan yang lainnya, tapi dia ada di paling atas gitu. Kok bisa ada di paling atas? Nah, itu biasanya dia menggunakan iklan Shopee. Nah, kami juga sempat menggunakan iklan Shopee, yaitu biar si produk yang kami miliki itu ada di paling atas, sehingga ketika orang pertama kali search di Shopee, itu dia langsung ada di atas. Tapi di sini kami hanya baru mencoba di Shopee saja, karena memang di Shopee yang lebih ramai daripada yang lainnya. Lalu juga ada affiliate Shopee. Nah, ini juga sangat membantu sekali karena ada beberapa customer kami, juga kami minta saudara, keluarga untuk mempromosikan lewat affiliate Shopee gitu. Jadi mereka mempromosikan produk kami sambil mereka tuh affiliate Shopee dan itu juga sangat berpengaruh alhamdulillah untuk kelangsungan Senjaya. Lalu selanjutnya juga ada iklan TikTok. Iklan TikTok di sini ya hanya seperti apa ya, video-video pengiklanan bagaimana si Asin Jaya ini bekerja atau sudah berapa banyak nih orderannya seperti itu. Jadi hanya sebagai promosi-promosi video saja. Lalu juga ada iklan Instagram. Iklan Instagram juga sama seperti iklan TikTok. Jadi hanya membuat suatu video yang mana isinya hanya promosi-promosi tentang produk-produknya Asin Jaya. Dan yang terakhir itu ada di iklan WhatsApp. Jadi karena beberapa customer kami ini sudah terhubung dengan WhatsApp kami. Jadi di situ juga kami sekalian mengiklankan produk kami di WhatsApp sehingga customer ini tahu nih update tentang produk yang kami miliki. Karena eh, bahkan beberapa ah, hari ini, beberapa akhir waktu ini itu ada kenaikan harga karena memang dari bahannya juga naik. Nah, sehingga kadang kita update semua itu, segala perubahan itu di WhatsApp juga, di story WhatsApp, seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada consumer profile. Dan jadi memang yang beli ini biasanya adalah para pelaku UMKM atau para usahawan. Lalu juga ada yang pribadi, terus juga ada perusahaan atau industri, beberapa industri ada, bahkan dari kecantikan, terus dari produk makanan itu juga pernah ada. Mereka ini biasanya kupon dan stiker. Kalau misalnya UMKM ini biasanya mereka ini banner, lalu juga ada dari organisasi. Seperti ini. Organisasi ini contohnya seperti apa ya? Organisasi itu kayak apa ya? Kayak mereka tuh sekumpulan, pernah ya ada sekumpulan riders gitu. Nah, mereka ini cetak stiker. Nah, cetak stikernya itu sekalian di kami gitu. Jadi organisasi-organisasi di luar kayak lingkungan sekolah, terus lingkungan pekerjaan, pokoknya di luar seperti itu. Nah, pernah juga ya ada yang dari sekolah di sini ketinggalan dari pendidikan. Kalau dari pendidikan ini biasanya kupon sobek untuk wisuda, biasanya untuk menukarkan snack dan makanan. Baik, yang selanjutnya ini ada kompetitor analisis. Jadi di sini bisa dibilang saingan ya, saingan kami dalam berusaha di Arsen Jaya ini. Yang pertama adalah UMKM yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Tentu ini sangat menjadi apa ya, saingan berat banget ya, karena kan kadang
kadang kami pun bingung ya, maksudnya kayak harga tuh kan naik semuanya, tapi kalau di toko lain tuh mereka masih bisa menjual dengan harga yang lebih rendah daripada kami gitu. Dan itu cukup menjadi tantangan, cukup menjadi kompetitor atau kompetisi yang lumayan memusingkan ya, karena uh, customer kan pasti mencarinya produk yang sama namun harganya yang lebih murah. Lalu yang kedua juga ada UMKM yang peminat dan pembelinya lebih banyak. Nah, selain kami dari Asin Jaya juga masih banyak ya UMKM atau perusahaan yang menjual percetakan seperti ini yang tentunya sudah lebih lama berdiri atau sudah ada duluan gitu sehingga peminat membeli dan pembelinya juga lebih banyak daripada kami seperti itu. Lalu yang ketiga ada UMKM yang memasang iklan lebih besar. Nah, jadi untuk iklan Shopee itu tuh dia untuk batas teriklan di paling atasnya itu gimana kami itu membayarnya itu berapa gitu. Jadi semakin jadi itu ada kayak price listnya gitu. Nah, semakin besar kita bayar, maka ya produknya ditampilkan paling atas juga itu semakin lama dan lebih berpotensi orang-orang melihat produk tersebut. Nah, gitu. Jadi ada beberapa UMKM yang memang menggunakan iklan yang lebih besar ketika di Shopee sehingga orang-orang yang pasti karena melihatnya ya produk tersebut dari toko tersebut seperti itu. Next. Oke, di sini ada sales reportnya. Di sini ada rinciannya ya. Yang pertama ada kupon. Ini maksudnya adalah kupon biasa. Kupon biasa itu untuk jumlah, maaf, penerangannya mati. Untuk kupon biasa itu jumlah produk yang terjualnya sekitar 150 pack sehingga keuntungan yang didapatkan 2.250.000. Lalu yang kedua ini kupon sobek. Ini jumlah produk yang terjualnya sekitar 200 pack sehingga mendapatkan keuntungan 3.600.000. Lalu untuk stiker ini produk yang terjualnya sekitar 200 lembar sehingga keuntungannya 1.400.000 dan terakhir banner memang banner ini lebih apa lebih sedikit daripada yang lainnya ya. Banner ini hanya 50 piece dan untuk keuntungannya hanya 500.000. Nah, namun di sini kami hanya bukan kami saya hanya mencantumkan produk yang memang awalnya saya masukkan ke dalam PPT atau PowerPoint di UTS, jadi tidak semua produk saya masukkan. Jika lebih ingin atau jika penasaran dengan produk apa saja yang ada, bisa dilihat Shopee-nya di Tafsin Jaya ID seperti itu. Namun di sini saya hanya mencantumkan empat saja ya, empat produk. Ini pun ukurannya itu ya saya hanya ambil ukuran yang memang biasa orang-orang pesan gitu. Seperti banner aja ini saya hanya mengambil yang ukuran 2x1 karena memang dia per meternya itu kalau biaya jualnya itu sekitar 25.000, tapi kalau misalnya dari modalnya sekitar 20.000 seperti itu. Baik, itu untuk produk yang terjual, keuntungan, dan jumlah terjualnya. Lalu yang selanjutnya, sales reportnya ada penyebab produk terjual. Nah, adapun kenapa sih produk kami ini bisa terjual? Yang pertama tentunya karena iklan ya, karena iklan itu benar-benar sangat berpengaruh ya. Mau itu iklan di Shopee, di TikTok, di WhatsApp, ataupun di platform yang lainnya itu sangat berpengaruh sekali. Lalu yang kedua sudah langganan, nah, karena kebetulan kami memiliki langganan yang memang jadi tahun lalu tuh mereka pesan ke kami sehingga tahun sekarang ketika ada acara mereka juga pesan ke kami lagi seperti itu. Lalu yang ketiga ratingnya bagus dan alhamdulillah dari customer yang sudah pernah memesan itu ratingnya bagus-bagus sehingga kalau ada customer baru mereka melihat rating penjualan kami itu juga sudah bagus seperti itu. Lalu yang selanjutnya penjualannya banyak karena pasti ya customer itu melihat duh di toko ini yang beli udah berapa banyak ya. Nah, semakin banyak produk yang paling terjual maka customer juga pasti akan lebih apa
lebih tertarik dengan toko tersebut. Nah, lalu yang terakhir juga kebutuhan. Maksudnya ini ya, customer ini yang memang membeli produk tersebut sesuai kebutuhannya. Contoh kalau misalnya UMKM mereka membeli banner ya mungkin ya karena kebutuhan mereka banner untuk membuka usaha mereka. Kalau misalnya kemarin ada acara Idul Adha atau sekarang yang event terdekat 17-an, rata-rata beli kupon ya karena memang kebutuhan mereka itu. Jadi memang ada di mana momen yang di situ lebih banyak ya orderannya karena ada momen tersebut gitu. Contohnya ya seperti Idul Adha, terus 17-an, terus Idul Fitri, Tahun Baru. Adapun hari-hari yang lainnya itu ya tidak sebanyak hari-hari peringatan seperti itu. Lalu yang selanjutnya penyebab produk tidak terjual yang pertama iklan kurang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa memang ada beberapa UMKM atau penjual yang memasang iklannya ini dengan harga yang lebih tinggi sehingga kami juga terkadang kalah ya untuk display produk di Shopee-nya seperti itu. Lalu yang kedua juga jarang menjadi kebutuhan. Contoh seperti tadi banner ya, karena kalau banner memang entah karena memang kurang dibutuhkan atau mungkin di luar sudah memiliki apa sudah memiliki langganan sendiri ya sehingga eh, tidak begitu keras terjualnya tapi tetap terjual alhamdulillah semuanya tetap terjual tapi memang tidak begitu banyak seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian activity report kewirausahaan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besar-besarnya. Jika di sini ada yang penasaran dengan Absin Jaya itu seperti apa dan bagaimana, bisa langsung saja dibuka Shopee-nya Absin Jaya ID. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.